Kalau bicara cita-cita, sebenarnya saya ingin jadi guru malah. Mau menentukan harga cabai aja, itu harus ada keputusan politik. HMI yang sekarang sama yang dulu, Roh kekritisannya. hari ini saya kedatangan tamu yang begitu spesial, yang tidak asing lagi di publik, di khususnya daerah Kutai Kartanegara, bahkan mungkin sampai nasional. Beliau adalah salah satu politisi ulung yang dikenal, dan juga jejak beliau semenjak berkarir di politik tidak diragukan kembali. Siapa dia? Yaitu Bapak Haji Marwan SP MSI, atau biasa yang disapa Kanda atau Abang, Bang ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Kabar baik, Bang ya. Gimana nih, Bang, di masa Covid ini, kesibukan atau ada yang tertunda atau tetap berjalan? Berjalan walaupun harus tetap dari rumah. Ya. Tetap dari rumah. Dan tetap stay di rumah. Ya. Iya. Kesibukannya tiap hari makin ini, Bang ya. Yang penting berjalan, apalagi dengan situasi saat ini, Bang ya. Situasi Covid maksudnya. Ya. Gitu kan. Covid ini kan memang memaksa kita harus standby di rumah dan tetap di rumah gitu kan. Ya. Nah, kenapa itu penting? Bahwa itu adalah salah satu yang harus kita lakukan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini gitu kan. Oke. Tetapi kita stay di rumah bukan berarti harus berhenti aktivitas gitu kan. Kita stay di rumah bukan berarti kita harus berhenti untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk yang terbaik buat masyarakat. Ya, Oke. tetap semangat dan Tetap semangat, terus Bang, lakukan yang terbaik. Oke, baik, Bang. Di aktivitas yang sangat padat ini, Bang, pasti apalagi sekarang musim Covid, Bang ya, pasti kita harus jaga kesehatan maupun jaga daya tubuh kita. Nah, ini, Bang, saya ingin memperkenalkan produk lokal khas Kutai Kartanegara. Ini minuman sehat dikombinasi oleh lemon dan mangga tanpa gula, Bang. Nah, ini produk ini, Bang, sangat cocok, namanya Tarsan. Ini produk baru. Boleh, Bang, dicoba? Ya. Kenapa dipakai nama Tarsan? Supaya sesuai dengan karakteristik biar dia kuat, Bang. Oh, tapi bukan obat kuat ya? Enggak lah ya. Minuman jus sehat, Bang. Saya coba boleh ya? Oh, boleh, Bang. Kita coba dulu, Bang. Ya, bismillah. Ini cocok buat bagi kalangan manapun, entah itu anak-anak, remaja, dewasa, Bismillahirrahmanirrahim. tua. Tanpa gula, Bang. Maknyus, ya. Luar biasa ya. Dicampur dengan madu bipolar. Ya. Nah, cocok dengan aktivitas Abang setiap hari kerja. Nah, ini minuman suplemen untuk daya tahan tubuh kita. Luar biasa ya. Oke, Bang, lanjut, Recommended ya. Recommended, Bang. Ya. Pasti cocok di lidah. Ya. Oh ya, Bang, tema kali ini di balik jendela kehidupan, Bang. Nah, orang-orang, entah itu masyarakat khusus di Kutai Kartanegara, ingin tahu dong perjalanan karir Abang mulai dari mahasiswa jadi aktivis kampus sampai sekarang. Bahkan Abang dikenalnya sebagai politis yang permanen gitu. Kenapa tidak beralih ke lain, Bang? Kenapa bergelut di dunia politik, tetap konsisten gitu? Sejak kapan sih Abang berkarir di dunia politik, Bang? Saya juga sesungguhnya sih nggak tahu kenapa harus berkarir di dunia politisi gitu kan. Iya. Kalau bicara cita-cita, sebenarnya saya ingin jadi guru malah. Oh, jadi guru, Bang? Ya, bukan jadi politisi. Guru SMA atau dosen maksudnya? Guru SMA bisa, jadi dosen bisa. Pokoknya mengabdi, Bang ya? Mengabdi jadi guru. Mengabdi. Awal mulanya gitu, kenapa harus kita ke politisi? Ketika itu saya berpikir bahwa segala sesuatu itu diputuskan melalui jalur politik. Orang mau menentukan harga cabai aja, itu harus ada keputusan politik. Iya. Orang membuat satu regulasi terkait masalah kehidupan negeri dan daerah ini,
itu juga harus melalui keputusan politik. Bang ya. Maka untuk memperluas pengabdian yang tadinya hanya mau dalam tanda kutip ingin jadi guru gitu kan. Nah, saya ingin juga ikut mengabdi dalam rangka menentukan nasib daerah ini. Melalui jalur politik. Itu sejak tahun berapa Bang? Apakah lulus dari pada saat duduk di bangku kuliah atau memang sebelum kuliah ingin enggak sih, sebelum kuliah masih ingin jadi guru. Jadi guru ya. Bahkan sedang kuliah saya merangkap jadi guru gitu kan. Nah, pasca kuliah dan pasca reformasi baru itu terjun ke politik. Politik ya. Awalnya hanya coba-coba gitu kan. Awalnya hanya coba-coba. Akhirnya kesenangan Bang ya. Ya, akhirnya sampai hari ini keterusan, nggak ada remnya gitu. Remnya blong gitu. Sejarah Abang kan pernah jadi anggota dewan Bang ya. Itu tahun berapa Bang? Jadi anggota DPR itu 2 kali, 2004 2009, kemudian 2009 2014. 2 kali Bang ya. Di periode itu ada kisah menarik ya Bang di balik Abang menjadi anggota dewan tuh Bang? Iya, jadi kalau selama ini kan orang berpikir mau jadi anggota DPR kan harus punya duit banyak gitu kan. Iya. Tapi kalau bagi saya sebenarnya bukan duit banyak. Yang harus kita perbanyak itu adalah relasinya gitu kan, silaturahimnya, pergaulannya, persaudaraannya, itu yang penting. Itu kuncinya Bang. Kuncinya. Perlu modal uang. Sungguh punya uang banyak kalau relasi dan persaudaraan dan anggota dan teman yang banyak itu susah. Oh iya. Karena nanti kita bukan mewakili uang ke sana, tapi dalam mewakili rakyat. Karenanya kita harus kenal dengan rakyatnya. Kita harus tahu dengan dia. Siapa nanti yang akan kita wakilin gitu. Berarti harus bangun relasi yang relasi dan hubungan baik mulai sekarang kalau mau jadi anggota DPR. Oh, itu tipsnya. Nah, pastikan Abang ada nih Bang cerita yang begitu menarik nih kita petik semua. Pastikan ini kan proses semuanya nih Bang ya. Abang begitu punya rumah cukup lumayan lah untuk berteduh, pastikan ada waktu Abang masih bujang. Perjalanan yang begitu sulit Bang ya kan. Nah, ceritakan tuh Bang, gimana sih Abang bisa menjadi orang besar gitu Pak dulu? Semuanya melalui perjuangan yang luar biasa. Terkadang orang kan kalau melihat seseorang itu menilainya di akhir. Padahal di awal kita membangun kehidupan ini perjuangannya luar biasa beratnya. Gimana, ada agak Bang? Saya dulu waktu sebelum jadi apa-apa saya kuliah, orang tua nggak ngongkosin kuliah. Ya, saya harus sambil kerja. Jadi berjuang sendiri tuh. Berjuang sendiri. Mulai pagi saya harus bekerja di satu percetakan namanya Percetakan Surya Abadi di pinggir sungai dekat Pelabuhan Tenggarong. Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 93 sampai dengan 98 lah saya kerja. 98. Kerja narik offset. Nah, terus karena saya izin kuliah jam 4, jam kantor tuh pulang jam 5 gitu kan. Dipotong gajinya. Dipotong. Dulu gaji berapa, Bang? 75.000. 75.000 dulu. Terus sekarang saya pulang jam 4 dipotong 5.000 gitu. Iya. Ya. Jadi dengan 70.000 itu harus ngekos gitu kan, harus biaya hidup dan biaya kuliah. Iya. Dan alhamdulillah cukup. Cukup Bang ya. Cukup. Sambil ketika itu yang ngurus beasiswa. Susah dapat beasiswa ketika itu. Harus berprestasi minimal indeks prestasinya itu 3,00 gitu kan. 3,00 ya, karena kita mau dapat beasiswa dan mau menyelesaikan kuliah itu ya kita harus belajar. Bekerja, belajar gitu kan. Berorganisasi, nah itu 3. Terus selalu berikhtiar Bang ya. Berikhtiar dan usaha tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Nah, makanya itu memang kalau kita ingin sukses tuh terus kerja keras Bang ya. Kerja keras. Kerja keras ya. Nah, terus Bang, yang lebih menarik tadi kan ada nih Bang terkait dunia organisasi Bang. Ya. Terus Abang kan kalau saya banyak lah pasti organisasi kemahasiswaan yang sudah Abang ikuti gitu kan pasti. Ya. Nah, salah satunya ingin dong Bang cerita terkait organisasi, bedanya HMI zaman dulu Abang sama zaman sekarang tuh gimana? Ayo Bang cerita Bang. Ya, nah ini juga menarik. Masuk organisasi apalagi ikut pengkaderan HMI ketika itu, saya kan posisi kuliah kemudian kerja. Iya. Jadi masuk di HMI itu ya terpaksa. Terpaksa. Karena keterpaksaan gitu. Kenapa? Ada salah satu senior kita Bang Sopiar dengan Bang Lukman itu hampir tiap hari ketemu dengan saya terus ngajak masuk di HMI. Saya bilang posisi saya sedang kerja, kemudian sulit bagi saya untuk membagi waktunya untuk meninggalkan pekerjaan
untuk dalam waktu yang cukup lama, lebih kurang 3 hari, pasti gaji saya akan dipotong. Saya meninggalkan 1 jam aja pasti dipotong, apalagi 3 hari gitu kan. Oh, berarti pada saat abang kerja itu sekaligus berorganisasi, Bang? Iya. Jadi ikut di basic training HMI itu dipaksa oleh beliau berdua itu gitu kan. Dan akhirnya saya ditoleransi ikut basic trainingnya malam. Malam, Bang? Ya, jadi orang lain ikut pagi sampai dengan malam, saya ikutnya mulai habis maghrib sampai selesai gitu kan. Selama 3 hari, karena pagi saya harus kerja, sore saya harus kuliah, kemudian malam untuk baru ikut organisasi, ikut basic. Itu dikasih toleransi, Bang, ya? Dikasih toleransi, karena ketika itu mau mencari anggota agak susah gitu. Susah, Bang, ya. Nah, berawal dari itu ternyata berorganisasi itu banyak sekali manfaatnya. Kita punya saudara banyak, kita bisa terbuka jaringan kemana-mana gitu kan. Kita dapat ilmunya gratis, kita dapat manfaatnya juga gratis. Nah, karenanya ketika saya setelah selesai basic, saya berkewajiban dan memperdalam ilmu keorganisasiannya dengan ikut kajian-kajian, ikut training lanjutan, kemudian ikut diskusi-diskusi lanjutan. Dari situ sebenarnya jiwa organisasi dan yang melatar belakangnya hanya terjun ke politik juga sebenarnya berawal ketika bergabung di HMI. Ya, ini Bang, senang ya. Karena di sana hari-hari semua persoalan kita diskusi. Angkatan abang siapa sih, Bang? Angkatan saya, angkatan abang? Angkatan saya itu ketika itu cukup banyak. Nah, salah satunya sekarang jadi dosen di Unmul. Di Unmul. Ya. Tapi yang saat ini masih eksis siapa Bang? Ada, Bang? Yang khusus di Kukar, Bang? Ada? Atau memang di Samarinda? Ada sih, tapi mereka rata-rata ASN. ASN ya, Bang. Abang itu politik ya? Ya, ada Ahmad Rijani gitu kan, ada si Hendro Sugiarto gitu. Dulu abang nggak ada minat jadi ASN? Pernah diajak, Bang? Saya dulu pernah malah jadi ASN. Ya pernah, Bang? Ya, di Pemda. Tapi ya saya berhenti tahun 2000. Tahun 2000. Saya berhenti tahun 2000 karena saya pikir dunia saya sepertinya nggak cocok di ASN. Nah, tahun 2000 karena ketika itu saya masuk di politik 98, 99 keluar undang-undang bahwa ASN tidak boleh merangkap jadi anggota dan pengurus partai politik. Saya diberi 2 pilihan, lanjut sebagai politisi atau jadi ASN. Saya memilih jadi politisi. Sampai sekarang konsisten dan tetap bertahan di politisi. Pernah berpikir pengen pensiun jadi politisi, Bang? Pasti akan kita berpikir untuk pensiun dan tidak mungkin selamanya kita akan jadi politisi. Karena di politisi itu tantangannya lebih menantang. Lebih menantang. Itu yang abang suka ya? Politisi, ya, mau tidak mau kita harus hadapi tantangan. Tantangan tidak boleh dihindarin. Ya, jadi ketika kita menghindari tantangan, kita nggak lulus ujian. Jadi kalau mau naik kelas kan harus ikut ujian. Nah, jadi tantangan tantangan tuh nggak boleh dihindarin, tapi kita harus hadapin, selesaikan. Wah, itu jiwa petarung. Ya. keren. Nah, terus Bang, tadi Bang. Kalau menurut abang HMI yang sekarang sama yang dulu gimana, Bang? Apa yang ada gak, Bang? Sedikit. Salah satu yang kurang adalah roh kekritisannya. Seperti apa tuh, Bang? Kalau dulu HMI itu hampir setiap waktu melakukan kajian terus memberikan saran, dan hari ini kalau saya lihat adik-adik HMI itu lebih banyak dan lebih cenderung kepada hal-hal yang praktis tanpa melalui proses. Padahal di HMI itu adalah tempat bagi kita untuk berproses. Nah, kalau mau berhasil itu jangan instan. Ikuti prosesnya. Oh, sekarang banyak yang ke praktis banget terjadi. Banyak yang praktis. Jadi hari ini kan orang banyak terpengaruh lihat seniornya begini begitu, mau juga seperti itu. Padahal untuk sampai pada titik itu harus melalui proses yang luar biasa. Mau jadi kader yang militan, ikuti prosesnya. Tuh, guys. Tapi kan, Bang, itu bukan menjadi salahnya kader yang sekarang kan untuk terjun di dunia praktis gitu. Tapi mungkin nggak, Bang, mereka tuh ikut dengan terjunnya ikut masuk dengan senior gitu. Masuk ke hal yang praktis itu tidak bisa dihindarin. Dan hari ini memang eranya era praktis gitu kan. Tetapi untuk bisa survive dan bertahan, jangan instan. Berproses lah. Berproses tuh, Bang. Ya. Karena ibarat satu tanaman tuh supaya sampai berbuah
itu prosesnya mulai penyemaian gitu kan, kemudian ditanam, kemudian dirawat, baru nanti dia berbunga, kemudian dia berbuah. Kalau ada tanaman itu yang bisa misalnya ketika misalnya dia tanaman itu stek atau okulasi, gitu kan, ditanam dan tidak dalam waktu yang begitu lama dia bisa berbuah. Tapi kalau bicara ketahanan, panjang mana umurnya? Tentu pasti akan panjang umurnya yang berproses mulai dari penyemaian sampai pada dia berbuah. Dibanding ketika dia berokulasi, kemudian dipotong, kemudian ditanam, dari sisi perakaran itu sudah tidak kuat gitu kan, dari sisi umur juga dia pasti akan lebih pendek. Ya. Tapi mungkin ya Bang, misalkan kalau sebuah proses ini tidak dilakukan atau gerakan kecil bagi seorang kader yang sekarang, apa yang terjadi ke depannya HMI nanti? Yakinlah kalau kader itu tidak mengalami proses, maka nanti hasil dengan kader yang instan. Daya tahannya dia pasti akan lemah gitu kan, kemampuan dia pasti akan berkurang. Ya. Tapi sedih banget sekarang kabar ini. Jujur saya sangat sedih, karena kesedihan itu tidak boleh kita larut gitu kan. Maka akhirnya setiap ada kesempatan, ada momen saya datang. Saya datang untuk memberikan motivasi, saya datang untuk memberikan masukan kepada mereka gitu kan, dengan tidak bosan-bosannya. Ya. Makanya itulah, memang saya lihat juga aktif Abang di datangin adik-adik HMI gitu Bang ya, karena totalitas sebagai senior tanggung jawab besar Bang ya. Iya, karena walaupun di usia kita yang sekarang sudah tidak muda lagi gitu kan, ya kita tidak boleh berhenti untuk belajar, tidak boleh berhenti untuk saling mengingatkan.